Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam perlindungan Allah, selalu dibahagiakan Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada pengalaman menarik dari Pak Rambi ya. Jadi ada pengalaman menarik dari Pak Arman Rambi ketika berzikir nafas dan dayanya itu nafasnya jadi tercekik, dan ketika tercekik itu muncullah kalimat la haula wa quwata illa billah ya. Muncul kalimat itu sebenarnya itu Pak Rambi sedang diajarkan Allah makna berserah diri, la haula wala quwata illa billah ya. Itu maknanya apa? Tidak ada satu apapun kuasa kecuali dari Allah, kecuali kuasa dari Allah. Di situ maknanya apa? Kita disuruh berserah. Ketika tercekik itu ya pasrah, itu maknanya. Jadi bukan muncul kalimat itu terus itu yang menjadi pembelajaran dan itu menjadi jimat pula sama kita nanti kalimat itu ya. Itu bukan untuk disebut-sebutkan, tetapi untuk disikapi, tetapi untuk dipraktekkan. Nah, itu Allah sudah memberi sedikit teori ya. Ini teori nih, makanya banyak teman-teman itu sekarang antara zikir nafas dan kehidupan itu antara teori dan praktek ya. Dalam zikir nafas ketika kita mengalami sebuah sensasi rohani itu Allah memberi pelajaran teori. Lantas pelajaran prakteknya kapan Bang? Besok dalam kehidupan. Jadi itu Allah sudah kasih kuncinya. Besok-besok kalau terjadi dalam hidup kita dibuat Allah tak berdaya, pakai itu la haula tadi itu. Bukan untuk disebut-sebut, tetapi untuk disikapi. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan di situ Allah buat kita tak berdaya, langsung kesadaran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, aku gak mampu ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa memampukanku ya Allah. Itu maknanya ya. Jadi Pak Rambi siap-siap. Besok, lusa, entah seminggu ke depan, entah sebulan ke depan, kita gak pernah tahu. Itu pasti ada pelajaran Allah. Jadi itu dipraktekkan. Ketika kita mendapati kondisi tak berdaya, jangan kita berusaha, jangan kita merasa mampu, jangan kita merasa kuasa, tapi langsung kesadaran kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, tak adalah dayaku ya Allah. Ya Allah, aku tak bisa apa-apa ya Allah, hanya Engkau yang bisa ya Allah. Jadi maknanya apa itu? Berserah total, pasrah sepasrah-pasrahnya, berserah kepada Dia yang berkuasa, Dia yang maha bisa, Dia yang maha mampu, Dia yang maha kuat. Kita ini gak kuat, gak mampu kita. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa hanya Allah yang punya daya, hanya Allah yang bisa? Ya kita tunggu gak mampu dulu. Selagi kita masih mampu, masih bisa, gak paham kita la haula itu, nanti ada satu momen Allah buat betul-betul tak berdaya. Barulah di situ Allah berikan pertolongannya. Benar ya Allah, hanya Engkau yang mampu ya Allah, aku gak mampu ya Allah. Nah itulah antara teori dan praktek. Ibarat kata ya Allah kasih gambaran. Dalam ber-DN tuh Allah kasih gambaran. Nah dalam kehidupan baca. Jadi jangan kaget nanti. Semua sensasi dalam DN itu punya makna ya. Harus peka kita membaca. Tapi nggak boleh kita cari-cari maknanya, itu ego. Ini maknanya apa?
Itu maknanya apa? Itu ego kalau kita cari-cari. Tapi ketika kita peka, kita bisa baca maknanya. Ya. Jadi yang keluar ucapan tadi itu bukan berarti itu pula yang nanti dizikirkan, itu pula nanti yang didawamkan, bukan itu arahnya. Arahnya di kehidupan adalah mengagungkan kuasa Allah, mengakui Allah yang maha bisa. Kita nggak bisa. Apalagi betul-betul kita minta pertolongan dan daya dari Allah. Ya Allah, aku tak berdaya ya Allah, hanya Engkau yang bisa ya Allah. Itulah makna la haula itu. Jadi bukan untuk disebut-sebut, bukan untuk kita jadikan zikir, jadikan dawam, jadikan lafaz, bukan. Kesadaran yang tak terucap, yaitu mengakui Engkaulah yang berkuasa ya Allah, Engkaulah yang bisa ya Allah, aku ini tak bisa. Ya, kapan kita paham la haula itu? Ketika kita tak bisa, ketika kita sudah tak mampu, ketika kita sudah, ya kalau dibilang udah capek kali lah, berusaha gimana pun nggak jalan juga, nggak bisa juga. Di situ baru ada bentuk kepasrahan total. Ya Allah, aku nggak bisa ya Allah, aku nggak mampu ya Allah, hanya Engkau yang mampu ya Allah. Berikan aku kemampuan itu ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Tidak adalah kekuatan ini kecuali Engkau yang kuatkan. Tidak adalah daya di diriku kecuali Engkaulah yang memberi daya. Apabila kita bisa bersikap seperti itu, pasrah total, berserah sebesar-besarnya kepada Allah, itulah hakikat la haula quwata illa billah. Tidak ada satu apapun daya kecuali daya dari Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Rambi paham, teman-teman yang lain juga bisa dapat ilmunya, jadi paham. Jangan hanya sebatas disebut-sebut, tapi tidak ada sikap kita mengakui Allah yang maha bisa, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha memberi daya. Ya. Jadi coba, ini luas makna la haula ini. Yang kemarin belajar patrap gerak rasa itu juga la haula. Ya Allah, aku hanya mengikuti dayamu ya Allah. Tubuhku bergerak ini karena dayamu ya Allah, bukan aku yang bergerak. Aku hanya menyaksikan, aku hanya mengikuti. Itulah hakikat la haula. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi paham. Banyak itu teori-teori dalam berzikir nafas itu akan kita hadapi dalam kehidupan. Contohnya saja mengikuti nafas, ya. Dalam bernyanyi kita mengikuti nafas. Ketika kita mengikuti nafas, apa yang kita rasakan? Tenang, nyaman, rileks, enjoy, gak ada beban. Cobalah nafas kita diatur-atur. Yang ada capek, sesak, sulit bernafas, apalagi, ya kan? Begitu pula dalam kehidupan. Orang-orang yang terbiasa mengikuti nafas dalam kehidupan, dia akan lebih enjoy hidupnya. Kenapa? Dia akan mengikuti kehendak-kehendak Allah. Karena pada nafas ada kehendak Allah. Begitu pula orang yang belum bisa mengikuti nafas, masih mengatur nafas, dalam hidup pasti kacau. Karena masih dia atur-atur kehendak Allah, masih dia lawan kehendak Allah. Makanya hidupnya sembraut, hidupnya gak tenang, hidupnya kerasa kerusuk. Kenapa? Kehendak Allah diatur. Allah maunya A, kita maunya B. Allah maunya ini, kita maunya itu. Ya sama kan, macam nafas kan, kita atur-atur. Tapi bagi orang yang terbiasa level 1 ikuti nafas, maka dalam hidup enjoy, slow. Kalau ini sudah maunya Allah, ya sudah aku ikuti. Kalau ini sudah maunya Allah, ya sudah aku terima. Akhirnya apa? Hidupnya santai,
hidupnya rileks ya. Jadi itulah antara zikir nafas dan kehidupan saling terkait. Level 1 aja luar biasa itu. Ketika bisa mengikuti nafas, maka akan paham kehendak-kehendak Allah dalam hidup. Nah, itu baru level 1. Gimana level yang lain? Baru ngikutin nafas saja sudah dahsyat. Nah, jadi ya coba kita inilah survei lah ya. Orang-orang yang masih sempraut hidupnya, masih keresak kerusuk dengan takdir Allah, gak terima dengan takdir Allah, pasti level 1-nya berantakan. Pasti nafasnya masih diatur-atur. Jadi itu saling terkait. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita belajar terus, saling berbagi ya, pelajari, harus peka membaca, baca terus. Itu dalam DN itu banyak kiasan, banyak ilmu, banyak pesan-pesan Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Gak jauh-jauh beda itu. Pasti kayak mana dalam DN, dalam hidup juga akan terjadi. Itu gambaran yang Allah berikan sehingga kita bisa menyikapi, bisa mempraktekkan, bisa ya kalau dibilang ya udah ilmu laku ya. Jadi pahamilah hakikat zikir. Hakikat zikir itu dengan sikap, bukan hanya sebatas nyebut ya. Mari kita berzikir naik lagi. Selama ini kita zikirnya sebatas nyebut. Bagaimana kita mencapai zikir yang tertinggi, yaitu zikir dalam perilaku kehidupan. Dalam setiap gerak hidup ada kesadaran kita ke Allah. Itulah yang dikatakan zikir tertinggi. Tak terucap, tak tersebut, tak berbilang. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.